Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ini adalah episode ke-64 dan sekarang kita punya kajian tentang Natal. Apakah orang Muslim boleh menyatakan selamat Natal kepada saudara-saudaranya yang non-Muslim? Karena ini bertepatan dengan awal Desember, saya berinisiatif untuk ngambil tema ini. Bukan untuk memperkeruh masalah, bukan untuk menambah kontroversi, tetapi justru untuk menjadi bagian dari solusi. Saya pengen menyampaikan ini untuk orang-orang yang Muslim khususnya, bahwa tidak ada satupun larangan dan tidak ada satupun dukungan dari Al-Quran dan Al-Hadis tentang mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada orang-orang Kristen. Sehingga dengan demikian siapapun yang mengatakannya, siapapun yang berpendapat tentang hal ini, itu semua terkait dengan istihad pribadinya. Jadi jangan sampai ada orang yang menyatakan ini sesat, ini liberal, gara-gara membolehkan. Jangan ada sampai yang menyatakan ini radikal, ini jahat, hanya gara-gara tidak menyampaikannya. Ini sepenuhnya adalah masalah istihad. Ini sepenuhnya adalah masalah pribadi, pendapat dia. Tidak ada masalah dengan dalil Quran dan dalil hadis sama sekali. Jadi, kita mulai Baraya. Di dalam Islam ada yang namanya fikih. Akar dari fikih adalah usul fikih yang diusulkan oleh Imam Syafi'i dalam bukunya yang paling terkenal Ar-Risalah. Di dalam kajian usul fikih ada sebuah prinsip bahwa kalau menyangkut masalah akidah dan menyangkut masalah ibadah dan itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tidak disebutkan di dalam hadis, maka jangan pernah dilakukan. Kalau terkait dengan muamalah, kalau tidak ada dalilnya, maka silahkan lakukan, dipersilahkan. Begitu. Nah, jadi prinsip utama alasan kenapa orang-orang dunia Islam sekarang berbeda pendapat antara membolehkan dan tidak adalah bukan soal dalil, tetapi soal sebagian di antara mereka menyatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu adalah bagian dari akidah. Sedangkan sebagian yang lain menyatakan bahwa selamat Natal itu hanya bagian dari muamalah, sehingga dipersilahkan. Begitu. Tokoh-tokoh yang membolehkan mengucapkan selamat Natal itu jauh lebih banyak daripada tokoh-tokoh yang menentang. Tokoh-tokoh yang membolehkan diantaranya adalah Syekh Ali Jum'ah, Syekh Yusuf Kordowi, sangat terkenal sekali di Indonesia, khususnya untuk orang-orang PKS. Kemudian Syekh Mustafa Zarka, Syekh Nasir Farid Wasil, dan lain sebagainya banyak sekali. Organisasi Muslim di Eropa, kemudian organisasi Muslim di Amerika itu adalah pihak-pihak yang menyatakan kebolehan mengucapkan selamat hari Natal. Bahkan ulama-ulama Al-Azhar punya tradisi mengucapkan selamat Natal langsung datang ke gerejanya. Biasanya begitu, ulama Al-Azhar loh ya. Universitas Islam terbesar di dunia. Sedangkan tokoh-tokoh yang menentangnya, yang mengatakan tidak boleh, itu diantaranya adalah ulama-ulama Saudi. Syekh Utsaimin, kemudian gurunya, Syekh bin Baz, kemudian yang jauh sebelumnya, Ibnul Qayyim al-Jauzi, itu adalah tokoh-tokoh yang melarang untuk mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Kristen. Apa dalil-dalil mereka? Sekali lagi tidak ada dalilnya. Yang ada adalah dalil-dalil tidak langsung gitu. Kebanyakan itu adalah istihad. Saya sendiri berpendapat bahwa mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen itu adalah boleh saja. Apa alasannya? Karena menurut saya ini bukan bagian dari akidah sama sekali. Saya punya pandangan bahwa Islam itu adalah agama yang sudah menyeluruh, agama yang sudah paripurna, agama yang sudah sempurna. Karena itu, masalah akidah dan masalah ibadah itu pasti sudah dicukupkan dengan dalil-dalil yang ada. Jadi dalil-dalil itu sudah menyelesaikan masalah ibadah dan akidah. Sehingga di dalam Islam tidak ada lagi bentrokan, tidak ada lagi perselisihan umat yang terkait dengan masalah-masalah akidah. Karena sudah selesai dengan dalilnya. Justru karena mengucapkan selamat Natal ini tidak ada dalilnya sama sekali, ini menunjukkan bahwa ini bukan bagian dari akidah. Karena Tuhan tidak mungkin meninggalkan umat Islam dalam kondisi tanpa dalil terkait dengan akidah. Ini pendapat saya. Begitu. Jadi saya mengatakan boleh-boleh saja, ini adalah bagian dari muamalah, ini bagian dari kehidupan sosial, ini bagian dari kehidupan bertetangga. Jadi dalil-dalil dalam Al-Quran secara umum, dalil umumnya, itu mempersilahkan. Ada yang menentang, diantaranya adalah pendapat Ibnu Qayyim al-Jauzi. Dia menyatakan bahwa sudah menjadi ijma, sudah menjadi ketetapan ulama bersama, sudah jadi kesepakatan bahwa mengucapkan selamat Natal itu dilarang. Ini biasanya dalil yang dipopulerkan oleh orang-orang yang menentangnya, tetapi
saya mencoba mengkritik. Saya sangat suka dengan tulisan-tulisan Ibnu Qayyim, karya-karyanya, terutama yang terkait dengan cinta. Saya juga menghormati beliau, tapi dalam hal ini saya mencoba mengkritiknya, karena kalau beliau menyatakan bahwa ini adalah ijma, maka tidak ada ulama sebelum Ibnu Qayyim yang menyatakan seperti itu, dan ulama itu bersepakat atas hal itu. Saya tidak pernah, ya kalau Baraya pernah lihat silahkan, tapi saya tidak pernah melihat misal Imam Abu Hanifah menyatakan ini, Imam Malik menyatakan ini, tidak pernah. Jadi kalau dikatakan ijma itu adalah kesepakatan bersama seluruh ulama sebelumnya, maka saya tidak pernah tahu ini. Sepertinya memang tidak ada. Itu adalah pendapat pribadi Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu dilarang. Dilarang keras karena di dalam hadis tidak boleh mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Kristen lebih duluan. Kalau mereka mengucapkan salam, mungkin boleh kita balas. Tapi kalau mereka tidak, kita juga diamin. Ada hadis yang menyatakan seperti itu. Hadisnya sahih lagi. Tetapi hadis itu harus dilihat dari sudut pandang kapan dia muncul dan bagaimana kondisi tempat dia muncul. Dalam tradisi Islam ini disebut sebagai asbabul wurud dari sebuah hadis. Nah, menurut Ibnu Abbas, hadis ini bukan berarti melarang orang Islam mengucapkan salam kepada orang Kristen. Sebab, kata Ibnu Abbas, dalil umum di dalam Al-Quran mempersilahkan setiap muslim untuk mengucap duluan. Nah, larangan ini terkait dengan sejarah masa lalu Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu dibully sama orang Yahudi. Orang Yahudi itu ketemu sama Nabi berpapasan, mereka mengatakan assalamualaikum. Tidak seluruh orang Yahudi ya, sedikit orang Yahudi mengatakan assalamualaikum, kecelakaan buat kamu. Jadi assalamualaikum itu diplesetin. Maka Nabi Muhammad menjawab alaikum, yaitu mah kamu aja yang begitu. Nah, kasus bullying ini akhirnya memunculkan pernyataan Nabi Muhammad jangan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang Yahudi. Maksudnya adalah karena itu adalah bagian dari bullying, bagian dari persekusi terhadap umat Islam. Tetapi kalau tidak, bukan termasuk bagian dari persekusi, maka kata Ibnu Abbas, dipersilahkan umat muslim menyatakan salam lebih dahulu. Begitu. Dan pendapat Ibnu Abbas ini adalah pendapat yang populer. Juga disampaikan oleh Alqomah, disampaikan juga oleh Al-Auza'i, disampaikan juga oleh Hakim Iyad, dan lain sebagainya. Saya mengurutkan beberapa tokoh yang tadi saya sebut. Alqomah itu adalah salah satu tokoh yang menjadi referensi bagi mazhab Abu Hanifah. Jadi, menurut saya, kalau Alqomah menyatakan boleh, maka mazhab Abu Hanifah juga boleh. Mazhab Abu Hanifah sepanjang sejarah dan sampai sekarang adalah mazhab yang paling populer di dunia Islam. Melebihi populernya mazhab Imam Syafi'i. Kemudian tadi saya juga sebutkan tokoh Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i itu salah satu tokoh mazhab yang gagal punya murid handal, sehingga mazhabnya tidak menyebar. Padahal dia adalah salah satu tokoh yang setara kemampuannya dan sejaman kebetulan dengan Imam Abu Hanifah, dengan Imam Malik, dengan Laits, dengan Sufyan Uyainiyah, dengan banyak lagi, Ja'far Shadiq mungkin. Sejaman dengan itu. Nah, tingkat keilmuannya juga kurang lebih sama, tetapi Imam Al-Auza'i itu salah satu tokoh yang sangat berpegang teguh pada Quran dan hadis. Beda dengan Imam Abu Hanifah misalkan yang menggunakan ro'yu'nya untuk mengambil pendapat fikih. Nah, kalau Imam Al-Auza'i itu menyatakan boleh, maka tidak ada masalah dalam Quran dan hadis, karena beliau itu sangat fokus pada Quran dan hadis. Jadi pendapat saya sih seperti itu. Nah, jadi istilah mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Kristen menurut saya boleh sepanjang jangan berlebihan, jangan sampai masuk gerejanya untuk ikutan kebaktian. Yang nggak usah ibadah orang Kristen ya ibadah orang Kristen, kita mah nggak usah ikut-ikutan, ngapain juga gitu. Tetapi sebagai masyarakat, sebagai bagian dari masyarakat, sebagai bagian dari hubungan sosial, maka dipersilakan mengucapkan selamat Natal bro, ya semoga bahagia, selamat sentosa, blablabla, ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Begitu. Kemudian ada juga yang melarang, yang menyangkut pautkan dengan ini adalah ulang tahun. Kan Natal itu adalah ulang tahun Yesus. Jadi ulang tahun itu kan dalam Islam tidak boleh diperingati, tidak boleh dirayakan. Nah, ada juga pendapat yang bilang seperti itu, tidak Baraya. Jadi orang-orang Islam itu sekarang over untuk mengucapkan haram itu gampang gitu. Mengucapkan kafir kelewat gampang, mengucapkan bid'ah kelewat gampang, mengucapkan haram kelewat gampang. Merayakan ulang tahun itu tidak dilarang di dalam Islam, walaupun secara akhlak buruk. Dan kalau memperingati ulang tahun itu bukan buruk, itu bahkan dicontohkan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu memperingati hari lahirnya setiap hari Senin dengan berpuasa. Begitu. Jadi, kalau memperingatinya,
itu menurut saya dianjurkan. Tetapi kalau merayakan, nah merayakan itu Nabi Muhammad itu orangnya asketis gitu, orangnya zuhud, orangnya itu tidak suka dengan yang foya-foya, yang seru-seruan, yang rame-ramean gitu. Jadi sebisa mungkin orang Islam juga jangan terlalu banyak merayakan sesuatu dengan cara foya-foya dan seterusnya. Memperingati sih boleh-boleh saja, menurut saya begitu. Jadi memperingati ulang tahun boleh, memperingati ulang tahun Yesus Kristus boleh. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri ada pernyataan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan selamat kepada Yesus atas kelahirannya, hari kelahirannya. Begitu. Tambahan satu lagi, ini argumentasi saya yang terakhir. Baraya begini, Nabi Muhammad itu adalah salah satu tokoh pemimpin dunia yang paling toleran sampai sekarang. Tetapi toleransi ini jarang dipahami dan jarang dilihat oleh umatnya sampai sekarang, karena umatnya sekarang memang lagi agak sakit, lagi mudah untuk ketakutan, lagi mudah untuk paranoid, lagi mudah untuk mengharamkan, membid'ahkan, mengkafirkan dan sebagainya. Nabi Muhammad itu bahkan pernah meminjamkan Masjid Nabawi untuk tempat ibadah orang Kristen. Jadi selama beberapa jam Masjid Nabawi atas inisiatif Nabi pernah jadi gereja. Ini dituturkan dalam riwayat-riwayat yang terkenal dari Ibnu Ishaq, dari Ibnu Hisham, dan beberapa tokoh-tokoh sejarawan Islam yang lain yang menyebut bahwa pada suatu kali, sekitar 2 atau 3 tahun sebelum Nabi wafat, jadi ini pas Islam sudah menyebar di Jazirah Arab secara luas, datang kabilah orang-orang Kristen dari Najran. Mereka izin kepada Nabi Muhammad, saya mau izin istirahat dulu di sini. Kami berjumlah 60 orang, kami lagi dalam perjalanan. Sekarang, kata Nabi, silakan aja dulu istirahat. Nabi sempat berdebat, sempat mengajak kepada mereka untuk masuk ke dalam agama Islam, tetapi mereka menolak. Ya udah, tidak ada masalah. Jadi di satu sisi Nabi berdakwah, mengajak ke dalam agama Islam, tetapi ketika mereka menolak, tidak apa-apa. Bahkan ketika mereka bilang, Nabi Muhammad, punten, kami mau beribadah dulu di sini, ada tempat nggak? Nabi Muhammad melihat bahwa Madinah pada waktu itu agak kotor untuk ukuran ibadah. Maka Nabi Muhammad kemudian menyarankan, ya udah mau nggak di Masjid Nabawi? Jadi sebagian dari Masjid Nabawi itu kan luas. Nah, sebagiannya yang cukup untuk 60 orang itu dipersilahkan untuk dijadikan gereja sementara. Itu dilaksanakan pas waktu asar ke maghrib gitu. Jadi waktunya sekitar jam 3, jam 4-an, jam 5-an begitu. Setelah waktu sholat maghrib tiba, itu jadi masjid lagi. Tapi sebelum itu pernah jadi gereja juga. Jadi kalau sekarang orang-orang Islam bakar gereja itu saya tidak tahu apa dalilnya. Nah, maksud saya adalah begini. Kalau Nabi Muhammad mempersilahkan masjid paling suci bagi umat Islam itu dijadikan sebagai tempat ibadah orang Kristen, maka asumsi saya adalah pasti Nabi Muhammad mengizinkan umatnya untuk mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada orang-orang Kristen. Karena hanya ucapan itu saja, dan ini bagian dari hubungan sosial. Oke, Baraya, itu saja. Semoga bermanfaat. Kalau Baraya punya pendapat yang berbeda, silahkan tulis di komen. Tapi mohon untuk jangan jahat-jahatan. Komennya yang sopan, yang santun. Kita berdiskusi secara baik-baik. Terima kasih Baraya karena sudah menyaksikan episode ini. Silahkan subscribe, tonton episode saya yang lain, share. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.